Selamat pagi. 我睇羅馬書嘅第四章。Hari ini kita melihat Roma pasal 14. 羅馬書的 Hari ini pasal 9世紀 Josan yang 是專 berkhotbah. 門在講以色列的這個主題。 Hari 羅馬書 ini 9、10、11主要講以色列。 Roma pasal 1 sampai 9 menerangkan tentang Roma. Dikatakan karena orang Israel mereka terjatuh sehingga keselamatan pada orang asing. Jadi orang asing harus menghargai sampai pasal 12 menerangkan tentang kita harus memberikan persembahan yang hidup. Persembahan hidup adalah mengatakan tentang hubungan seperti yang dikatakan pasal 12 dan sampai 13 kemarin yang menerangkan tentang hubungan dengan pemerintah, dan hari ini sampai di pasal 14. Hari ini kita memberikan tema ada iman, ada penerimaan. Di latar belakang ayat ini gereja orang asing dengan orang Yahudi, latar belakang dari mereka, hubungan antara mereka. Roma adalah gereja orang asing sebagai yang penting, dan yang mengatakan kita mati untuk Kristus. Mereka setelah berkumpul ibadah terus mereka makan terus, maka di sini akan menimbulkan masalah. Hari-hari berlalu, terasa kalau soal makan dan minum mengakibatkan ada masalah. Dan mengatakan kenapa hari ini tidak ada orang yang memimpin? Atau ada saatnya sesuatu hari ada orang rakyat yang tidak ikut serta, padahal hari itu adalah hari raya. Rupanya di sebelah ada yang lagi menyelenggarakan hari raja penebus dosa, jadi ada ketidakbersamaan. Di sini dikatakan, maka kita mengatakan ada iman, ada penerimaan seperti yang dikatakan masuk dalam ayat kita hari ini. Ayat pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Iman harus dikatakan bagi orang yang kuat, tetapi di sini soal iman ada orang yang lemah dan ada yang imannya yang kuat. Di sini dikatakan bagi orang yang kuat lemahnya haruslah menerima orang yang lemah imannya. Kalau ada yang imannya sangat baik, dia harus membawa orang yang lemah imannya agar hidup bersama. Apa yang dimaksudkan dengan imannya? Kita lihat ayat pertama, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ada iman sangat baik, tetapi lebih penting lagi harus ada penerimaan. Maka kalau ada satu masalah, jangan saling mempercakapkan atau berdebat. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Di sini dikatakan bagi orang yang imannya kuat itu apa saja boleh dimakan. Ini diberitakan untuk orang Roma karena iman mereka kuat. Tetapi iman yang lemah hanya makan sayur-sayuran saja. Mengapa cuma makan sayur saja? Karena mereka menganggap ada makanan yang tidak ada yang najis. Karena mereka ada orang Yahudi, ada barang-barang yang tidak boleh dimakan. Adat istiadat mereka dari asalnya
sehingga diperlihatkan dalam hidup mereka sehari-hari. Seperti kita hidup bersama orang India, mereka tidak makan daging sapi. Atau kita bersama orang Muslim, mereka tidak makan daging babi. Tetapi kalau kita sama orang Barat atau orang asing, ada yang makan, ada yang tidak makan. Kita tahu latar belakangannya. Kalau kita makan daging ayam, maka tidak ada yang salah. Karena ada orang berkata ayam adalah teman baiknya manusia, tetapi kita tidak boleh setiap hari makan daging ayam. Maka ada orang sehingga menimbulkan ada orang yang bertahan, ada yang tidak bertahan akan kebiasaan mereka. Baik ada setiatan atau apapun alasannya, semuanya itu tidak sama. Di ayat 3, siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, dan siapa tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Kalau orang yang makan, dia punya iman. Mengapa mereka tidak makan? Mereka bisa menghina mereka. Tapi yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Mungkin ini juga untuk hukum di Perjanjian Lama, hukum Taurat. Bagi orang yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Ini satu yang sangat serius sekali. Kita para rasul dan Galatia selalu mengatakan, Petrus pun bisa tergoyang dan punya keraguan-raguan. Petrus mereka merayakan perkumpulan di Yerusalem dan di sana juga mereka boleh makan. Tetapi waktu dia di Galatia, pada saat dia ketemu orang, dia tidak makan. Dia tidak berani makan bersama orang asing. Jadi di masalah ini, walaupun murid-muridnya sudah mengikuti Yesus 3,5 tahun, mereka juga bisa ada keraguan-raguan. Maka Paulus mengajarkan kita untuk jangan saling menghakimi. Yang makan jangan menghina yang tidak makan. Yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Ini prinsip yang sama. Karena dikatakan di ayat yang di paling akhir dikatakan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat pertama dengan ayat ketiga soal terima dan menerima ini adalah dalam satu arti. Mengapa kita jangan saling menghina dan saling menghakimi? Karena Allah telah menerima mereka. Mengapa kita yang tidak menerima mereka? Di ayat keempat dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Artinya, apa urusanmu? Seperti orang Cina mengatakan, kalau mau bertengkar harus lihat tuannya. Kamu harus tahu, kalau kamu marah, kamu harus tahu siapa tuannya. Kalau tuannya sudah menerima dia, kenapa kamu tidak bisa menerima dia? Jadi dikatakan kita banyak sekali ketidakbersamaan cara pandangan kita dan ketetapan kita. Dikatakan Tuhan telah menerima mereka, mengapa kamu tidak menerima kami? Benar, kamu punya iman. Karena Tuhan telah menerima mereka, jadi kamu pun juga harus menerima kami.
makanan demikian, pada soal hari-hari pun demikian. Dikatakan di ayat 5, yang seorang menganggap hari yang penting, satu hari lebih penting dan yang lain daripada yang lain, tetapi ada yang menganggap semuanya sama saja. Hendaknya setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Di ayat pertama dikatakan kita harus terima, janganlah mempercakapkan pendapatnya, jangan ngomong yang sembarangan. Di ayat di 5 dikatakan hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam dirinya sendiri, hatinya sendiri. Bahkan bukan hanya saling menghakimi, tetapi kita harus benar-benar yakin. Kalau kamu merasa hari ini penting, maka kamu lalui. Kalau hari ini tidak baik, maka jangan kamu lalui. Kalau kamu merasa hari Paskah itu sangat penting, maka kamu rayakan. Kalau kamu merasa Kristus telah bangkit, kalau tidak usah menjalankan perjanjian lama, ya kamu demikian juga kamu lalui. Yang merayakannya jangan merasa ragu-ragu. Kalau merasa ini harinya hari Paskah, jadi kita jangan ragu-ragu. Bahkan di gereja lain juga tidak tahu kalau Esther itu perempuan atau laki-laki. Jadi kita jangan menghakimi mereka. Kita jangan menghina mereka atau menghakimi mereka. Bagi orang yang merayakan hari raya tertentu, janganlah menghakimi orang yang merayakan. Seperti di hari raya pondok, kalau ada yang merayakan, kita jangan menghakimi orang yang tidak meraya, dan demikian juga sebaliknya. Maka di dalam hati kita haruslah yakin. Kalau kamu ingin merayakan, rayakanlah, karena kamu melakukan itu untuk Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak ingin merayakannya, melakukannya, janganlah kamu lakukan, karena kamu tidak melakukannya juga untuk Tuhan Yesus. Saya mendengar seorang ada berkata, dia agak ada masalah yang menjadi pertanyaan baginya, jadi dia bertanya pada Tuhan. Saya merasa itu ada alasannya. Jadi dia bertanya, kalau aku merayakan hari raya atau hari raya makan kue bulan, ini kalau hari raya makan kue bulan itu adalah hari raya orang Cina, atau merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Kalau kamu mengikuti autumn istighfar, ketika kamu tidak merayakan hari ulang tahun pernikahan, itu tidaklah satu masalah yang besar. Jadi kita harus dengan leluasa saja. Maka jangan kita untuk saling menghakimi, berdebat sama orang. Jadi kita masing-masing dalam keyakinan, menurut keyakinan hati kita sendiri. Kalau kita ingin melakukannya, ya lakukan. Kalau tidak, ya jangan lakukan. Kita jangan mempengaruhi orang lain. Di ayat ke-6 dikatakan, siapa yang berpegang pada hari itu tentu ia melakukan untuk Tuhan, dan siapa yang makan ia melakukan untuk Tuhan. Sebab ia mengucapkan syukur kepada Allah, dan siapa yang tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan, ia juga mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi kita jangan mencela orang atau mempengaruhi orang lain. Sebab di ayat 7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan.
Jadi kita jangan mengurusi orang-orang lain. Kita cukup untuk menerima mereka. Kita jangan berpegang teguh pada apa yang kita pikirkan sekarang. Mungkin suatu saat akan ada perubahan. Mungkin kesan ini yang kita pegang yang teguh, suatu hari kita juga akan menjadi penolakan bagi kita. Seperti contoh, Pastor Demara datang di Hong Kong, dia sering suka untuk mematikan lampu. Karena di Taiwan kami merasa listrik itu sangat mahal. Maka kalau buka AC tidak membukanya sampai jauh malam seharian. Mungkin buka kipas angin, AC cuma buka 1 jam sampai tidur sampai besoknya. Tapi kalau di Hong Kong listrik sepertinya tidak usah uang. Karena di setiap mall juga AC-nya sangat kuat sekali, sangat dingin. Lampu juga dibuka seharian, dinyalakan seharian. Jadi ini sangat memboroskan, dia merasa sangat memboroskan. Jadi Pastor Dobara dia pergi kemana, dia pasti mematikan lampu. Kalau dia yang mematikan lampu, ada orang yang membukanya kembali. Ada orang merasa membuka lampu itu lebih baik daripada dimatikan. Keadaan ini berlaku sudah bertahun-tahun. Ini adalah satu kebiasaan yang sangat dalam sekali, sudah menjadi keterbiasaan. Dia di rumah kami juga demikian. Sepertinya kami juga datang dari Taiwan. Kalau di Pastor Dobara di mana dia melihat di kamar tidak ada orang, dia akan matikan lampu kamar itu. Tetapi saya mengatakan dia beberapa bulan ini ada perubahan di kantor tempatnya bekerja. Dia ada orang yang memberi dia tanaman untuk ditanam. Tanaman itu perlu lampu, maka dia selalu membukakan lampu. Dan dia meninggalkan pesan di tombol listrik agar jangan matikan lampu listrik. Biasa dia udah jam 6 sudah mati. Tetapi di tombol yang dasar, yang utama harus matiin, tetapi di lampu yang kecil itu masih ditinggalkan label untuk jangan matikan lampu. Dulu dia Pastor Dobara suka orang mematikan lampu dan menutup AC, tetapi sekarang suka membuka AC dan menyalakan lampu. Jadi di kita ini menjadi kebiasaan, kita menjalani jalan hidup kita dan orang lain juga menjalankan hidup mereka. Jadi kita jangan untuk saling menghakimi. Kita harus bersyukur, sudah cukup bagi kita. Mungkin ada yang kita kerjakan adalah ada satu yang terbalik baik. Seperti saya ingat pada tahun 2003 mengadakan kebaktian 100 hari. Waktu itu ada SARS. Kita 100 hari masih terus mengadakan kebaktian. Dalam ingatan saya seperti di Hong Kong orang meninggal sekitar 200 orang karena SARS itu. Tetapi waktu itu kami merasa itu sangat punya iman. Jadi kami mengambil keputusan dalam 100 hari untuk tidak membawa masker. Kemudian demikian juga Pastor Lien juga ikut dalam kebaktian. Rupanya dia tinggal di plasanya Amo tapi sebenarnya kantornya menyuruh dia untuk jangan bekerja, tetapi karena tidak ada kerjaan dia juga datang ikut kebaktian. Dan sekarang juga ada pada saatnya sampar ini sehingga banyak orang yang meninggal, dan juga sekarang sampai saat sekarang di Hong Kong ada 40-an orang
yang meninggal, maka kebaktian kita berhenti. Karena sebelum pemerintah meminta kita untuk berhenti kebaktian, kita juga sudah memberhentikan kebaktian. Ada orang yang mungkin ada orang yang berkata, iman kita kenapa tidak seperti yang dulu? Pada saat dulu, kenapa iman kita tidak seperti yang dulu? Kalau dulu tidak takut, sekarang juga kita juga tidak takut. Kita harus punya iman, tetapi bukan demikian, kita masih punya iman. Karena juga kita melihat bagi kebaikan dari masyarakat juga. Di ayat 13 dikatakan soal masalah ini, agar kita jangan saling menghakimi. Janganlah kamu mengambilkan satu keputusan untuk menyusahkan orang lain. Di ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, karena soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang kita makan itu tidak penting, atau apa yang kita lakukan pada hari ini tidaklah penting. Yang ingin melakukan, lakukan. Yang tidak pengen, ya jangan lakukan. Yang utama yaitu adalah adakah kebenaran, adakah damai sejahtera, adakah sukacita. Dikatakan yang di depan, Tuhan telah menerima mereka, jadi kita harus menerima mereka. Kemudian apa yang kita perdebatkan itu suatu yang tidak penting. Makanan, minuman itu tidak penting, hari-hari tertentu itu tidak penting. Yang penting adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini menerangkan tentang adalah satu keakuran. Kebenaran dikatakan antara hubungan antara sesama, damai sejahtera juga demikian adalah antara hubungan bersama sesama orang. Kalau sukacita itu mengatakan untuk diri kita sendiri, adakah kamu sukacita atau tidak? Karena dikatakan di ayat 19, sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Perdebatan ini dikatakan sampai lebih dalam lagi. Pertama dikatakan kita jangan untuk saling menghakimi. Di kedua dikatakan hati kita harus yakin. Kita jangan merubah pihak lain, tapi kita boleh berubah untuk pihak orang yang lain. Dan seperti yang dikatakan seterus ini di ayat 20, jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Karena kamu bertegas untuk tidak makan sesuatu, tetapi membuatkan orang terjatuh, kamu berdosa. Kamu terus untuk bertahan untuk tidak makan sesuatu, tetapi kamu mengakibatkan orang tersandung dan jatuh, kamu berdosa. Jadi kita jangan untuk mengubah orang lain. Di ayat 20 dikatakan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Di ayat 22 dikatakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam segala yang dianggap baik untuk dilakukan. Kenapa dikatakan untuk tidak menghukumi dirinya sendiri? Di ayat 20 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasar iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Katakan seperti ada dua orang makan.
Ada orang yang melihat dia makan daging, dia juga ikut makan, tetapi membuatkan hatinya tidak merasa damai, maka orang yang makan daging itu ada masalah. Karena dia ingin untuk mengadaptasi agar bersama makan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia terus bertahan untuk bisa makan, mengakibatkan orang bersusah hati. Dia bisa membuatkan satu pemberontakan dalam hatinya. Itu satu yang tidak bagus. Seperti contoh melatih diri untuk doa puasa di rumahku. Siapa yang puasa tidak usah masuk di dapur. Seperti karena ada wangi-wangian bau-bau atau suruh aku cuci piring sepertinya menyiksa orang. Karena saya sudah tidak makan, tetapi kamu suruh aku cuci piring seperti satu penyiksaan bagi dia. Tetapi akhirnya sudah masuk dalam satu yang akur bahwa cara yang bekerja sama, yaitu berpuasa juga boleh cuci piring, boleh masak. Yang penting kita jangan mempengaruhi orang lain. Karena kalau kamu tidak memasak, maka orang lain yang harus masak. Kalau kamu tidak cuci piring, orang lain yang mencuci piring. Maka satu orang yang makan daging dan yang satu makan daging duduk bersama makan. Kalau kamu terus makan daging tetapi kamu merasa ada pemberontakan dalam hatimu, maka kamu jangan makan. Itu menerangkan keadaan yang pada masa itu. Seperti kalau kita menghadapi orang Muslim, kita makan daging babi, makan merasanya enak, sangat enak, tapi hatimu merasa tidak enak, maka janganlah kamu makan. Kalau kamu terus bertahan untuk tidak makan, tetapi melihat orang makan, maka kamu merasa apakah itu baik atau tidak. Yang penting kamu terus untuk bertahan, untuk tegar, itu sudah cukup. Karena dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah iman. Karena juga dikatakan karena ia yang tidak melakukan berdasar iman adalah suatu dosa. Bukan hanya soal makan atau tidak makan, tetapi semuanya yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Ini bukan hanya berdasarkan soal makan minum. Perayaan hari raya ini juga termasuk dalam segala sesuatu, Mas. Digunakan dalam banyak masalah. Gereja Hong Kong selalu mengutamakan tentang peraturan-peraturan terhadap jemaatnya. Sepertinya contohnya gereja banyak yang mengutamakan banyak jemaah, atau ada yang dengan sukarela, siapa yang suka masuk jemaah, menerima mereka menjadi jemaah. Tetapi ada gereja yang mengutamakan harus berapa bulan rutin untuk memberikan persembahan atau telah mengikuti kursus-kursus tertentu baru menjadi jemaah gereja tersebut.
masuk dalam keluarganya gereja itu. Demikian juga soal-soal tentang politik juga demikian. Satu yang sudah menjadi seperti satu peraturan. Dalam segala sesuatu banyak sekali cara pandangan dan level tertentu. Bagi gereja orang asing karena tidak punya kebiasaan untuk merayakan perayaan hari raya tertentu atau soal makanan itu tidak menjadikan suatu masalah bagi mereka. Di hari ini di kitab ini mengatakan pada hari ini kita harus punya iman dan harus menerima. Kita jangan saling untuk menghakimi atau menghina sesama karena Tuhan Yesus telah menerima kita. Dan juga kita jangan mengubah pihak lain. Tetapi kita boleh berubah untuk pihak yang lain. Tetapi kalau kamu dalam perubahan, kalau dari hatimu punya kebimbangan, kamu jangan berubah. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita punya kebenaran, punya damai sejahtera dan punya sukacita. Mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya pada Tuhan kita bisa menerima semua orang.
熊熊来过，我们一起向世界播出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得見。將你嘅愛更深嘅重量。 Tuhan Yesus, kasih-Mu lebih dalam lagi karena ada Engkau, sehingga hidup kami berbeda. Karena ada Engkau, Engkau mengubah seluruh hidup kami. Karena Engkau mendapatkan damai. Karena ada Engkau, seluruh dunia tidak sama lagi. Tuhan, karena ada Engkau, kami bisa hidup dalam kasih. Karena ada Engkau, kami bisa untuk mengerti dalam penyerahan diri kami sendiri. Tuhan, kami berterima kasih akan firman-Mu setiap saat, setiap hari dibagikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Karena lewat kitab Roma, Engkau memberikan sekali lagi firman-Mu kepada kami agar kami punya iman dan kami bisa menerima. Karena Engkau terlebih dahulu telah menerima kami. Terima kasih Tuhan Yesus akan kasih-Mu. Di kitab Roma dikatakan baik yang kuat atau yang lemah, kita harus saling menerima. Kita harus menerima setiap orang adalah sama. Ada orang yang makan atau tidak, ada orang yang tidak makan. Tuhan, bantulah kami untuk tidak saling menghakimi. Tuhan, bantulah kami agar kami menghadapi diri kami sendiri. Bagi yang makan atau tidak makan, melakukan atau tidak melakukan, Tuhan, hati kami sering ada penghakiman terhadap orang lain. Tuhan, mohon kami di dalam iman baik kan soal makanan atau segala sesuatunya, Tuhan, kami menghakimi orang lain sehingga dalam hati kami juga kami mengakibatkan menyakiti hati orang lain, sehingga kami juga membuat orang merasa bersedih atau bersusah hati. Saudara semua, mari kita di hadapan Tuhan, kita meneliti hati kita sendiri, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sering ampuni, kami sering menghakimi orang lain. Tuhan Yesus, kami di hadapan-Mu mengaku Tuhan, kadang melihat orang yang melakukan yang tidak kami lakukan, kami sering mengatakan dalam hati kami itu tidak sesuai atau menurut kami sesuai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami kami di dalam terang-Mu. Benar Tuhan, kami terbuka seluruhnya di hadapan Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku di dalam hati kami penuh dengan penghakiman. Kami melihat diri kami sendiri lebih baik daripada orang lain, atau kami sering merasakan kami yang lakukan baik daripada orang lain. Apa yang kami katakan atau satu adalah yang benar, sehingga kami itu menjadi kebiasaan bagi kami sendiri, sehingga akan orang lain, Tuhan, kami sering melakukan menghakimi orang lain, dan dalam perkataan kata-kata kami mengakibatkan menyakiti hati orang lain. Mungkin untuk diri kami sendiri juga, Tuhan, kami telah merugikan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ambillah dari perkataan kami, kata-kata kami yang menghakimi ini, Tuhan. Buanglah dari mulut kami, ya Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami bisa menerima diri kami sendiri. Tuhan, ambillah segala kesombongan kami dan segala yang saling menghakimi orang lain dari mulut
perkataan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami terlebih dahulu bisa menerima diri kami sendiri. Roh Kudus, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami menerima Engkau untuk masuk di dalam hati kami. Di ayat seperti di ayat 15 dikatakan, sebab jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena engkau makan. Dikatakan, Afri, kalau engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka sehingga engkau menyakiti saudaramu. Kalau karena keputusan kita mengakibatkan saudara kita menjadi sandungan bagi saudara kita. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Karena sedikit atau banyak apa yang Kau lakukan membuatkan saudara kami tersandung atau bimbang atau tidak sengaja menyakiti hati orang lain. Hari Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan Kau berkata, oleh karena perkataan atau kebenaran sehingga mengakibatkan orang meninggalkan kebenaran. Tuhan, ampun, kami mohon agar Engkau untuk menerangi kami. Tuhan Yesus, kalau tidak ada, kami berterima kasih karena ada Engkau. Tuhan, kalau tidak ada Engkau, kami mungkin akan terus berdiri pada ketetapan pendapat kami sendiri. Tuhan, kami mungkin masih terus untuk bisa menyakitkan orang lain. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bertanya pada diri kami sendiri, adakah kami mengakibatkan orang yang bersusah hati, menyakitkan hati orang lain? Tuhan, kami menyakitkan, menyusahkan orang lain. Kami sengaja, tidak sengaja menyakiti saudara kami, menyakiti Engkau, ya Tuhan. Karena hari ini Engkau mengatakan, jika engkau menyakiti saudaramu oleh karena segala sesuatu, maka engkau katakan, kami tidak lagi hidup menurut tuntunan kasih. Tuhan, kami mohon Engkau untuk membantu kami untuk tegar pada apa yang kami miliki, akan apa yang tegar pada yang kami anggap baik untuk kami lakukan, sehingga kami untuk tetap tegar, agar jangan mempengaruhi kami yang kadang menginginkan orang lain, hanya orang lain yang berubah. Kami sendiri yang tidak melihat akan keadaan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah kami. Mohon kepadamu hati yang bertobat dengan satu hati untuk memohon kepadamu Tuhan, agar semua ini berikan kepada kami, agar kami tidak lagi untuk tegar pada pendapat sendiri. Tuhan, memohon kepadamu, Engkau lihat kebimbangan di dalam hati kami, Engkau melihat kehancuran di dalam hati kami. Tuhan Yesus, mohon lebih dalam lagi Engkau membantu kami, agar kami menurut pengajaran untuk mengasihi sesama kami, kebenaran bagi anak-anak kami untuk melakukannya. Tuhan, Engkau menginginkan kami melakukan semuanya itu, tetapi kami tidak bisa melakukan seutuhnya. Tuhan Yesus, ampunilah kami, ya Tuhan Yesus. Kami tidak cukup kasih, mungkin dalam satu perkataan sehingga orang lari. Tuhan, mohon kasih-Mu lebih banyak lagi masuk di dalam kami, agar kami dengan semakin mengubah diri kami sendiri, dan demi orang lain kami mengubah diri kami sendiri. Tuhan Yesus, Engkau adalah kasih, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah damai.
Tuhan, kami mohon kepadamu, kasih-Mu lebih banyak lagi berikan kepada kami. Masuk di dalam hati sanubari kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Penuhilah kami dengan kasih-Mu lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, mohon Engkau kasih-Mu lebih banyak lagi. Penuhi kami. Penuhi kami. Tuhan Yesus, kami perlu mau akan kasih-Mu. Kasih sayang dari-Mu. Penuhilah kami dengan kasih-Mu lebih banyak lagi Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Penuhilah Tuhan. Tuhan, penuhilah kami lebih banyak lagi. Kami tidak cukup. Kami kekurangan, Tuhan. Penuhilah kami lebih banyak lagi. Kasih-Mu penuhilah kami. Kami sangat memerlukan Engkau, Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus memenuhi kita semua. Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, kasih-Mu lebih dalam lagi memenuhi kami. Penuhi kami setiap orang, agar mata kami hanya terpandang fokus padamu, tidak lagi mementingkan soal makanan, tetapi kami mementingkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari-Mu. Karena kerajaan-Mu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan, kami dalam melayani-Mu, kami memohon agar kami dengan sukacita. Tuhan, terima kasih dalam Alkitab ini kami menerangkan pada kami harus ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, dan ada hubungan yang baik. Tuhan, kami mohon Roh Kudus sekarang untuk memenuhi kami, agar kami Engkau yang terpenting dalam hidup kami adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kami mohon agar Roh Kudus memenuhi pagi kita. Mari kita berdoa dalam bahasa lidah agar Roh Kudus menuntun kita. Tuhan, kerajaan-Mu bukan soal makanan dan minum. Roh Kudus, penuhilah kami dengan
roh kebenaran-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dengan roh sukacita-Mu.有一道生命水流，我们今天来谦卑的领受，在雨中在中有满足的喜乐，生命请你来，自由与新真理。生命的江河流啊流，自由永留在这里，在我的里面，生命活水不停息，生命的江河，自由永流到无尽，我们怀你，神灵我们爱你。生命的江河流啊流，自由永留在这里，在我的里面，生命活水不停息，生命的江河，自由永流到无尽。我们爱你，我们怀你，生命我们爱你，我们怀你，生命我们爱你。 Tuhan, kami berterima kasih. Air kehidupan-Mu memenuhi kehidupan kami. Kita mengundang saudara-saudara semua untuk berdoa bagi keluargamu. Karena di dalam wabah ini kita sepertinya terkurung dalam di rumah. Kita berdoa untuk hubungan kita antara bersama dengan keluarga kita, agar kita ada penerimaan, ada iman, ada kepercayaan, ada kasih, agar kita untuk saling mengasihi. Kita berdoa bagi keluarga kita sendiri. Tuhan, Engkau membantu kami. Pada saat kami di keluarga kami saling berbicara ke saat itu satu kata kami bisa menyakiti atau orang lain menyakiti kami. Tapi di dalam keluarga itu sepertinya satu yang nomor. Tetapi tetapi Tuhan itu yang bisa menyakitkan hati orang lain. Tuhan, kami mohon kepadamu dalam keluarga kami berilah kami agar ada sukacita, ada kasih di dalam kami. Itu yang sangat penting bagi kami. Agar kami terhadap orang rumah kami mempunyai kasih dan lebih lagi menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Tuhan, kami mohon berikan iman ini kepada kami. Tuhan, kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudara kami di online, jiwa rohanimu, badanmu juga sukacita. Dan yang kita jangan selalu mengutamakan untuk berdamai. Tuhan, berkati kami, jangan jauhkanlah kami dari sakit penyakit, dan juga kamu jaga orang-orang rumah yang kami kasih.
untuk kami juga saling mengasihi. Tuhan Yesus, berilah kami sebagai contoh yang baik bagimu dalam dan kesaksian yang baik. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Morning devotion sampai di sini.